Bella sengaja pergi ke dapur, buktikan apakah Angela akan makan. Rupanya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Bibi Matea nampak sedang menata makanan di atas nampan. Sepertinya pelayan itu akan membawa makanan ke kamar Lucio, bisik Bella dalam hati. Bella mendaham berulang, sampai dua pelayan di dapur menoleh. Nona Bella, ada yang bisa kami bantu? Seorang pelayan bertanya, sementara Bibi Matea membungkuk hormat. Aku sedang ingin jus stroberi. Apa buahnya ada? Tanya Bella, seraya mendekat dan mengusap leher jenjangnya. Maaf, stok di dapur habis, tapi saya akan ambilkan di gudang buah, ujar pelayan itu. Di sisi lain, Bibi Matea hendak bergerak pergi memastikan apa Angela dan Lucio sudah bisa diantar makanan ke kamar atau belum. Saya permisi dulu, Nona. Bella hanya mendaham. Dia lalu membiarkan dua pelayan itu pergi dari dapur dengan gerakan cepat. Bella mendekati nampan berisi makanan dan minuman. Dia mengeluarkan botol yang sedari tadi disembunyikan di sisi gaunnya. Hanya satu tetes, kata Rebecca. Aku akan memberi 2 gelas ini. Lucio tak masalah bukan meminum obat ini? Bibir Bella tersenyum licik ketika berhasil meneteskan obat penggugur kandungan. Efeknya memang tidak langsung, tapi kalau beberapa kali meminum obat itu, lama-kelamaan janin di perut akan lemah hingga gagal jantung. Bella, suara di belakang membuat Bella terkesiap. Hampir saja botol yang baru dia tutup itu terpental karena kaget. Kamu sedang apa? Angela mendekat. Bella melirik sinis. Kamu bukan nyonya di pension ini. Aku tidak memiliki kewajiban menjawab pertanyaanmu. Angela mengedikkan bahunya, tak begitu memperdulikan jawaban Angela. Dia dengan santai menarik kursi yang berada tak jauh dari Bella. Lalu kamu pikir aku peduli? Apa kamu tahu istilah basa-basi? Hidupmu jangan terlalu kaku sampai tidak tahu makna dari basa-basi. Jawab Angela tersenyum sekilas pada Bella, lalu duduk di kursinya. Bella mengepalkan kedua tangannya. Ingin sekali dia menjambak Angela seperti saat mereka pertama bertemu, tapi dia langsung menyadari kalau ada pembalasan yang lebih kejam dari sekedar menjambak. Sekarang kamu boleh menertawakan aku. Sebentar lagi akan aku lihat kamu menangisi kepergian anakmu itu, ujar Bella dalam hatinya. Bibirnya pun tersenyum tipis melihat Angela menarik nampan berisi makanan itu. Baru kemudian dia pergi dari sana. Angela menaikkan satu alisnya. Ih, dia kenapa senyum-senyum sendiri? Mengerikan. Sudahlah Nona, sebaiknya Anda lanjutkan rencana untuk makan pagi yang sudah tertunda ini. Bibi Matea nampak menunjuk ke jam dinding di dekat pintu dapur. Sudah jam 11 siang, tapi Angela baru makan. Terlebih dia baru saja olahraga bersama Lucio. Angela mengusap perutnya. Baby dan aku juga sudah sangat lapar. Selain itu aku ingin segera melihat kelinci-kelinciku setelah ini. Wanita itu segera menyantap sarapannya dengan lahap. Iya Nona, kelinci Anda baik-baik saja, tapi belum memiliki kandang besar karena Tuan Lucio belum memerintahkan. Angela tak menjawab, dia hanya mengangguk karena makanan di mulutnya sudah cukup banyak. Sesuai apa yang Lucio janjikan, sore ini keliling dua kelinci kesayangan Angela sudah diberi kandang yang luas. Jika matahari belum terbenam, para kelinci dilepas hingga berlarian bebas di dekat tempat pacuan kuda. Terima kasih. Angela meringis lebar pada Lucio yang berdiri di sampingnya. Pria itu tak merespon apapun. Dia hanya menoleh ketika ada yang mendekat padanya.
"Sore Tuan, Nona." Diego datang membungkuk hormat pada dua orang di sana. "Ada apa?" tanya Lucio datar. "Mengenai perusahaan yang akan Anda akuisisi." Diego melirik sekilas pada Angela. Lucio mengerti. Dia pun mengangguk. "Kita ke ruangan." "Baik Tuan." Angela membiarkan Lucio dan Diego pergi. Dia memilih kembali bermain dengan kelinci di sana. Tapi saat berlarian, perutnya terasa sedikit nyeri, membuat dia menghentikan gerakannya. "Perutku kenapa ya?" desisnya memegang perut. Bibi Mateah yang melihat ada pergerakan tak normal, dia pun berlari mendekat. "Kenapa Nona?" Bibi Mateah nampak khawatir. "Perutku tapi sakitnya sedikit sih." Tidak seperti waktu itu. Angela masih meringis memegangi perutnya. Bibi Mateah pun merangkul punggung Angela. "Kita duduk dulu Nona." Dengan badan sedikit membungkuk, Angela mengikuti kemana Bibi Mateah menggiringnya. Kemudian Angela didudukkan di kursi dekat pilar kokoh samping mansion. "Minum dulu Nona." Bibi Mateah mengisi gelas kosong di meja samping kursi. Kemudian dia berikan air putih itu untuk Angela. "Perlu saya panggilkan dokter Non?" tanya sang pelayan. Angela menggeleng, lalu meletakkan gelas kosong yang isinya sudah dia tenggak. "Nona mungkin jangan dulu lari-larian lebih dulu. Kehamilan trimester pertama memang rentan karena janin masih kecil dan lemah. Juga mengingat Nona pernah pendarahan, Nona harus lebih hati-hati lagi," ujar Bibi Mateah. Angela sibuk mengatur nafasnya menggunakan mulut sampai sakit di perutnya perlahan menghilang. "Serepot itu menjadi ibu hamil ya?" Pertanyaan Angela membuat Bibi Mateah tersenyum tipis. Dia paham kalau Angela masih terlalu muda untuk bisa memahami seberapa kuatnya menjadi seorang ibu hamil. Ibu hamil adalah wanita yang tangguh dan kuat. "Saya yakin kalau Nona Angela bisa menyesuaikan diri dengan janin yang ada di perut Nona. Mungkin dalam masa 9 bulan Nona akan mendapatkan berbagai macam rasa sebagai ibu hamil. Tapi yakinlah, ketika anak ini lahir, Nona pasti akan berpikir kalau perjuangan 9 bulan tidak seberapa dibanding kegembiraan melihat anak Nona tumbuh nantinya." Bukannya senang mendengar penjelasan panjang lebar dari Bibi Mateah, Angela justru menjadi murung. Bagaimana kalau Lucio benar-benar ingin memisahkan aku dan anakku saat dia lahir?" tanya Angela lemah. Bibi Mateah bungkam. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau sudah menyangkut keputusan Lucio, pelayan tak ada hak untuk berkomentar. "Apa aku kabur saja ya? Aku tidak mau anakku diambil Lucio." Pelayan itu menggeleng tegas. "Jangan Nona, Tuan Lucio tak akan kesulitan untuk menemukan siapapun yang ingin dia cari. Kalau itu terjadi, keadaan justru akan semakin buruk lagi Nona." Angela menunduk, mengusap perutnya yang masih rata itu. "Aku kalau ingat hal itu membuatku putus asa untuk mempertahankan bayi ini. Seseorang tak akan rela melepas sesuatu yang dia sayang." Saran Bibi, "Buat Tuan Lucio menyayangi Nona, maka nanti Nona termasuk bayi dalam kandungan Nona nanti akan terus Tuan Lucio pertahankan." Saran yang ini pun Angela sulit melakukannya. Bagaimanapun dia ingin lepas dari Lucio. Saat seperti itu, ada sepasang tangan yang tiba-tiba menutup mata Angela dari belakang. Bibi Mateah cukup terkejut melihat siapa yang datang dan langsung menutup mata Angela. Sang pelayan pun mundur 2 langkah dan menunduk dengan perasaan gelisah, sementara Angela meraih tangan
yang menutup matanya. Jantungnya berdebar sebab dia tahu siapa yang suka sekali datang dari belakang lalu mengejutkannya. Noah, bukan tebakan tapi panggilan, sebab tak mungkin Lucio melakukan itu. Pria itu tersenyum lebar seraya membuka tangannya, kemudian berpindah merangkum kedua sisi wajah Angela dan menariknya ke atas dalam satu gerakan. Saat Angela mendongak oleh dorongan tangannya, Noah membungkuk. Dia begitu gemas menurunkan wajah, lalu gosok hidung Angela dengan hidungnya, bergerak ke kanan dan ke kiri. Semenyenangkan itu setiap kali Noah datang dulu, tapi sekarang Angela justru berdebar tak karuan, menganggap sikap ini adalah kesalahan. Noah, Angela menjauhkan kedua tangan Noah dari wajahnya hingga pria itu kembali berdiri tegak. Ini tidak benar, Noah. Angela membenarkan kembali posisi duduknya. Dia sungguh canggung, namun sekaligus senang ada Noah di sisinya. Ingat, Noah adalah keponakan Lucio. Meski sikap Angela sudah berubah, Noah merasa tak masalah. Menemukan keberadaan Angela saja sudah cukup baginya. Setidaknya dia masih bisa menjaga dan memastikan kalau Angela baik-baik saja. Pria itu pun bergerak duduk di kursi samping Angela yang terpisah meja. Ada buah anggur di sana. Dengan santai Noah memakannya. Sementara melihat interaksi yang ada, Bibi Matea masih terkejut. Hanya saja dia memilih mundur, memberi ruang lebar pada mereka berdua. Tak mungkin dia menguping, apalagi mengganggu. Meski pelayan itu was-was kalau Lucio melihat, lalu menghukum Angela. Waktu itu kamu sengaja membeli kelinci di pinggiran Manhattan, memaksaku untuk menemanimu. Noah memulai obrolan sembari menatap kelinci yang masih bermain di atas rerumputan. Tapi kakak tiriku justru membunuhnya. Wajah Angela nampak kesal mengingat kejadian itu. Mendengar kakak tiri juga cerita yang pernah Angela berikan perihal dia menikah dengan calon kakak ipar, membuat Noah akhirnya menyadari. Jadi, nama kakakmu Rebecca? Noah menoleh menatap Angela yang sedang melihat ke arahnya juga. Kamu kenal? Tidak, aku baru ingat kalau Uncle saat itu hendak menikah dengan wanita bernama Rebecca, tapi gagal. Noah tersenyum miris dan kembali membuang tatapannya ke depan. Ternyata dia kakak tirimu dan kamu menjadi pengantin penggantinya. Angela menatap Noah sendu. Noah, pria itu menghela nafas panjang, membuat rasa sesak di dada setiap kali dihadapkan oleh kenyataan, baru kemudian menunjukkan raut seriusnya pada Angela. Aku mencintaimu, Angela. Kapanpun kamu membutuhkanku, kapanpun kamu ingin pergi dari sini, aku siap untukmu, melakukan apa yang kamu mau. Angela menggeleng samar, matanya memerah. Sikap Noah yang seperti ini benar-benar cukup untuk mencabik hatinya. Semua yang kamu katakan barusan itu berbahaya, Noah. Meski itu yang terucap, sebenarnya Angela ingin berteriak, "Bawa aku, selamatkan aku." Tapi mengingat siapa itu Lucio, kabur adalah jalan pintas menuju neraka, bukan kebebasan yang sesungguhnya. Saat seperti itu, suara derap sepatu pantofel membuat Angela segera membuang wajahnya supaya raut sendunya tak terlihat. Siapa lagi kalau bukan Lucio yang datang? Apa sekarang pekerjaanmu adalah mengganggu istri orang? Lucio berhenti di dekat kursi Angela. Aku tidak mengganggu, tanyakan saja pada Angela. Angela yang tak mau terlibat, dia memilih beranjak lalu menghampiri kelinci yang kebetulan sedang bermain tak jauh dari sana. Kedua pria itu pun memperhatikan senyum Angela yang mereka, apalagi saat wanita itu mengangkat kelinci putih lalu mengecup hidung dan mendekap gemas. Sial, berani-beraninya dia mencium
benci itu di depanku, umpat Lucio dalam hati. Uncle, seharusnya kamu membelikan mainan untuk kelinci yang roda berputar itu. Angela pasti akan semakin senang melihat kelinci berlarian di dalam lingkaran. Alih-alih menjawab permintaan Noah, Lucio justru fokus pada panggilan keponakannya itu. Kau memanggilku uncle, bukankah seharusnya kamu memanggil Angela auntie? Aku bukan tantenya, sahut Angela menatap kesal dua pria di sana. Apa kalian bisa membicarakan hal lain selain aku? Lanjut Angela lalu memilih menjauh untuk memasukkan kelinci ke dalam kandang. Kekesalan Angela membuat Noah terkekeh ringan. Ibu hamil sensitifnya hampir seperti wanita datang bulan, galak dan mudah tersinggung. Noah menepuk kakinya, lalu berdiri tersenyum pada Lucio. Selamat mengurus ibu hamil yang mudah sekali, ngambek Uncle. Aku kesini hanya untuk melihat kekasihku. Kau pasti paham rasanya saat aku akhirnya bisa menemukannya. Dengan beraninya Noah berkata jujur, tapi Uncle tenang saja. Aku tidak mungkin membawanya pergi kecuali dia yang meminta. Tapi sejauh ini Angela lebih memilih tetap berada di mansion. Mungkin dia mulai mencintaimu dan melupakanku, ucap Noah menunjukkan raut sendunya. Ada kalimat terakhir, bukan menjawab. Lucio hanya menunjukkan ekspresi dinginnya. Hal itu yang membuat Noah cukup senang. Dia pun beralih pada Angela. Angela, aku pulang, teriaknya melambaikan tangan. Angela menoleh ke belakang. Dia melihat sorot dingin Lucio, membuatnya tak berani membalas ucapan juga lambaian tangan Noah. Dia hanya mengamati pria itu yang benar-benar pergi dari sana. Dia datang hanya untuk menemuiku. Apa dia takut dicincang oleh pamannya yang hampir mirip dengan Psiko? Gumam Angela dalam hati. Setelah kepergian Noah, Angela kembali dikurung di kamar Lucio. Mungkin sebentar lagi kamar itu berjudul kamar mereka. Bulan lagi kamar perorangan, sebab Lucio sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mengembalikan Angela ke kamar sendiri. Hari sudah malam, sejak tadi Lucio tidak kembali ke kamar. Tak masalah, Angela tengah duduk manis dengan cemilan di sebelah kiri juga kanan. Sedangkan di pangkuannya ada buku female yang membahas soal kehamilan. Ketika dia sedang santai, perutnya kembali mengeras seperti tadi sore. Perutku sebenarnya kenapa ya? Dia hendak minum, tapi gelas di atas meja depannya kosong. Dengan posisi setengah membungkuk, juga tangannya menekan perut bagian bawah. Angela berjalan tertatih menuju nakas sisi ranjang, tempat di mana wadah minum ada di sana. Lokasi yang terlihat dekat, tapi saat seperti ini justru terasa jauh. Pintu kamar terbuka. Lucio baru saja pulang mengurus pekerjaan. Dahinya berkerut menatap gerak-gerik Angela sembari menutup pintu kembali. Kamu kenapa? Tanyanya mendekat, namun dengan raut datar. Angela belum menjawab. Dia memilih meneguk air putih lebih dulu. Dari posisi itu Lucio bisa melihat dahi Angela yang dipenuhi keringat. Perutmu sakit lagi? Kali ini nada yang keluar sedikit berubah. Angela meletakkan gelas lalu mengangguk. Dia meneruskan langkah keranjang dan memilih tiduran miring. Sepertinya kita jangan dulu berhubungan, ucap Angela sembari memejam dan menarik keluarkan nafas teratur supaya rasa sakitnya hilang. Lucio tak terdengar menjawab apapun, tapi Angela tahu kalau pria itu pasti sedang mengajukan protes. Aku membaca artikel di majalah itu. Kalau tidak percaya, baca saja makalahnya sendiri. Angela menunjuk ke arah sofa kamar. Katanya hamil muda
belum boleh melakukan anu-anu, nanti perutnya sakit. Mungkin karena dedek bayi terkejut melihat ada benda yang lebih gede dari dirinya, seperti rudal yang hendak mengebomnya. Lanjut Angela, dan sukses membuat bibir Lucio menjepit. Rasanya dia ingin menertawakan kalimat terakhir yang Angela ucapkan.